Terima kasih pemirsa masih tetap setia bersama kami dalam program Merah Putih hanya di Nusantara TV. Saya Doni The Kaiser. Program ini selain di Nusantara TV, dapat juga Anda saksikan melalui live streaming di channel YouTube Nusantara TV Official. Silahkan like, share, subscribe, dan jangan lupa kalau Anda ingin komen, diskusi, atau menyampaikan pendapat terkait topik diskusi kita malam ini, lanjutkan komentar Anda di kolom komen yang ada di channel YouTube Nusantara TV Official. Oke, kita lanjutkan diskusi kita. Saya masih penasaran Pak Sobur kalau bicara dampak kepada industri mebel sendiri. Nah, ini kan nanti bayangan saya akan banyak serangan mebel impor. Sudah mebel impor, dalam negeri kita pasarnya lagi berjuang, kemudian harga mereka juga murah gitu. Kondisi kenyataan di lapangan seperti apa ini? Ya, persis sekali ya. Tapi saya sebelum menjawab itu, ada upaya dari pemerintah harus memastikan deregulasi tadi supaya daya saing kita meningkat. Tatkala misalnya kita berpikir ini dalam 90 hari ini juga? Iya, kurang harus cepat. Ketika kita mau bertempur dengan Vietnam, misalnya Malaysia sesama ASEAN nih Pak, maka dipastikan ya daya saing kita harus membaik. Jadi sejumlah aturan yang tidak penting atau menghambat harus dihilangkan. Nah, betul sekali yang ditanyakan tadi Pak Doni bahwa pasti Cina akan mengalihkan pasarnya. Ya, coba kita lihat hari ini saja impor dari Cina udah masuk di angka 87%. 87%? Ya, dari total 1,2 miliar dolar. Ya, itu kan artinya masif sekali Pak. Itu khusus yang impor aja? Itu impor dari Cina itu 87%. Sisanya dari? Sisanya dari seluruh dunia, ya? dari macam-macam, termasuk Vietnam dan negara-negara lain ya. Jadi di situ kita bisa melihat bahwa sebelum pertempuran ini terjadi, maka Cina udah mengalihkan. Berarti Cina tidak terlalu repot dong untuk memperbesar pasarnya di tanah air kita kalau di angka 87% kan itu. Cina udah punya persiapan jauh. Perang dagang ini dilihat oleh Cina bukan hari ini Pak. Di babak pertama dengan Trump, kan? Dia sudah punya kalkulasi. Jadi untuk bisa mensubstitusi ya target market yang biasanya masuk ke Amerika dialihkan ke seluruh dunia di luar dalam negeri ya. Kan total ekspor dari Cina itu tidak semuanya ke Amerika Pak. Betul. Ke Amerika hanya 10 miliar dolar sekarang. Sisanya pastikan ke seluruh dunia. Termasuk Indonesia. Dan Indonesia menjadi target market tentunya karena jumlah penduduk kita kan sangat besar ya, 280 juta. Ini menarik. Jadi waspada nih. Pasar pembeli di Indonesia juga gede. Besar sekali Pak. Untuk mebel. Kan kalau mebel tuh ukurannya setiap penduduk pasti butuh mebel. Ya. Hitung aja Pak, jumlah penduduk kita 280 juta, jadi potensinya besar sekali. Ini yang akan menjadi bidikan mereka. Karena itu pemerintah harus waspada di sini untuk memastikan bahwa bagaimana caranya kita harus memastikan supaya laju impornya direm. Karena ini peluang buat kita. Lebih baik kita yang mengerjakan itu ya. Walaupun itu ada aturan. bisa dibebaskan kepada mekanisme pasar. Nanti dianggap proteksi loh. Kita ribut lagi. Kita punya hak. Amerika juga melakukan itu kan. Tapi bargaining power kita terhadap Tiongkok misalnya apakah cukup kuat? Ya, kita bisa berikan tarif. Tentu saja ada kalkulasi-kalkulasi yang mungkin bisa diatur di situ ya. Tetapi saya memastikan bahwa hati-hati. Indonesia juga perlu memastikan bahwa impor dari Cina ini akan membludak ke sini. Harus kita tahan. Ya. Kalau perlu misalnya pelabuhannya dipindahkan. Kalau terjadi pengalihan perdagangan di Cina, kita dampaknya nggak? Pasti Pak. Ya. Kira-kira dampak kita kan itu dampak ke semua negara kan? Di dalam termasuk Indonesia. Berapa banyak Pak kira-kira? Kan kalau kita lihat dengan jumlah penduduk yang besar Pak, dan setiap penduduk misalnya memerlukan, Bapak bisa perhatikan kalau kita membuka keran impor ya, dalam arti TKDN misalnya dihilangkan. Bapak bicara bangku sekolah SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, madrasah, berapa banyak Pak? Nah itu yang saya maksudkan. Kalau ini terjadi pengalihan pasar oleh Cina, maka dampak kita akan terjadi apa? Itu yang beresiko tinggi. Dampak langsung. Tapi sebentar, saya setuju tadi pemerintah segera mengambil alih itu loh. Sama nggak kira-kira dampaknya? Saya akan merespon bagian akhir tentang impor. Tetapi yang penting 90 hari ini yang kita menindaklanjuti diskusi tadi, yang sangat kami untuk daya tahan kami relaksasi dan insentif. Yang pertama ya, relaksasi dan insentif yang dibutuhkan. Apa saja? Yang pertama, satu, biaya gas dan listrik dalam proses produksi. Bisa disubsidi dalam diskon atau subsidi 50%. Itu yang pertama. Yang kedua, insentif dalam bentuk
listrik tadi panel solar, lalu juga BPJS TK dapat ditangguhkan oleh pemerintah. Yang lebih penting lagi dalam 90 hari ini kalau biar kami bisa bertahan adalah penurunan PPN dalam proses ekspor dan impor, kita pelaksanaan dalam produksi itu dapat berjalan. Lalu berikutnya apa? Jangka panjang, tetapi ini sudah bahas dari 10 sampai 12 tahun belum selesai. Apa itu? Yaitu adalah USEPA. Indonesia European Union, FTA kita, Comprehensive Economy SEPA ini, Partnership Agreement, ini berharap bisa dapat dirampungkan begitu dalam jangka panjang. Ini bisa menjadi alternatif pasar ke Eropa. Pasar utama sekarang dari Indonesia kemana? Kalau untuk persatuan yang pertama itu tentu Amerika. Data kami hampir nilainya berapa? 2.393 US dollar kalau untuk Amerika. Cina juga kedua. Dan ketiga baru ke Eropa. Cina itu kecil memang 594. Tapi produk sepatu Tiongkok ke Indonesia? Ya itu juga ada pesaing juga cukup besar gitu. Tapi saya dalam momen ini saya juga ingin membahas selainnya tadi yang ketiga tuh, yang keempat juga adalah deregulasi itu penting. Faktor yang lainnya law enforcement. Menciptakan industri yang sangat baik begitu, tidak ada gangguan ormas di lapangan, itu masalah klasik, tetapi akumulasi nilainya setiap tahun makin bertambah. Klasik kok dipelihara. Bagaimana ini juga bisa menjadi jangka panjang 90 hari menjadi penopang. Tapi susah loh masalah klasik 90 hari. Terakhir saya juga maaf Bapak, saya ingin menanggapi terkait impor. Kalau bagi industri lain, pernyataan Pak Presiden mungkin ada dampak positif dan negatif. Bagi Aprisindo, kami terkait impor, kami perlu bahan baku yang selektif. Bagaimanapun juga kami perlu untuk impor, proses produksi sini bahan jadi dan kita melakukan ekspor. Di sini ada terjadi proses produksi penyerapan tenaga kerja. Jadi kami bukan menolak 100%. Berapa banyak bahan baku impor? Data kami terakhir setelah panjang 2004 yang kita gunakan untuk bahan kami sekitar 60%. 60%? Karena dalam negeri disubstitusi lokal nggak bisa? Itu kolaborasi tentunya begitu. Maksudnya kolaborasi dengan dalam negeri, dengan sumber dalam negeri juga, kancing dan benang segala macam. Tetapi kan dari sana angka yang kami pahami dan data kami 2024 seperti itu, walaupun perlu diversifikasi dan juga tantangan dari domestik. Terakhir kalau seandainya Pak Presiden mengatakan demikian, kita nggak menolak bapak-bapak. Saya pikir perlu kolaborasi selektif juga untuk proses impor ini begitu, agar semua dalam negeri tahan gitu. Oke, saya mau menanggapi mengenai masalah impor ini. Ini memang jadi permasalahan karena akan ada kemungkinan peralihan dari Tiongkok itu sendiri. Tetapi kalaupun memang mau melakukan pembatasan-pembatasan, itu harus dilakukan dengan cara-cara yang benar. Gitu. Yaitu mengikuti aturan-aturan yang ada di WTO. Memang selama ini Trump itu sudah tidak peduli dengan WTO, tapi kita jangan ikut-ikutan seperti dia. Karena bayangkan kalau misalnya karena Tiongkok mengalihkan ke Indonesia, Indonesia mengenakan tarif yang lebih tinggi, lalu Tiongkok akan mengenakan kepada produk-produk kita, yang lain-lainnya juga seperti itu. Ya semuanya akan dan terjadi produk kita banyak juga kan yang dikirim ke perang Tiongkok. dagang ke seluruh negara, seluruh dunia. Itu satu hal. Yang kedua adalah memang biaya masuk kita itu banyak sekali keanehannya. Biasanya tuh untuk mengimport bahan baku ini malah dipersulit. Bahan baku itu malah biaya masuknya lebih tinggi dibandingkan dengan padahal kita butuh karena karantina juga. Iya, karena nggak akan mungkin kita memproduksi semua barang-barang atau kenapa bisa kebutuhan begitu? kita di dalam Banyak negeri. hal-hal gaib ya, termasuk itu hal-hal gaib ataupun juga pengaturannya yang nggak pernah beres dari dulu. Tapi ini sudah ketahuan kok. Sebenarnya gampang untuk menelusurinya bahwa yang bahan baku itu bisa lebih dipermudah untuk impor. Oke, Pak Yose, tahan dulu. Karena ternyata hal-hal gaib itu banyak yang harus kita diskusikan. Itu sebabnya kita butuh wakil pemerintah ada di sini ya. Tapi mudah-mudahan sudah hadir walaupun gaib ya. Tapi yang tidak gaib itu adalah pernyataan masyarakat, termasuk komentar dan pertanyaan mereka seperti apa. Kita harus dengarkan apa yang disampaikan oleh masyarakat berikut ini. Yang saya rasakan ada penundaan kok sekarang. Ada berapa yang ditunda Pak? Ada berapa yang ditunda? Pendingnya kan ada tiga Pak, tiga pendingnya yang sampai hari ini belum jadi ditarik gitu, belum jadi dikasih.
Itu saja kalau bahasanya melihat. Setelah itu nanti mungkin ada pengurangan kuantiti atau adjustment harga ulang dan segala penyesuaian. Tentu ada kekhawatiran tersaingnya produk dari petani-petani yang dalam negeri seperti itu. Ya tidak menutup kemungkinan kita bisa belajar dari produk impor dari segi hasil panennya. Tapi kan kalau memperluas impor keseluruhan itu menurut saya kurang. Oke, ya intinya ini semua keluhan, ya kan? Tapi mereka berharap pemerintah pro kepada mereka, khususnya para pelaku. Oke, Pak Nurjaman ada catatan? Ini catatan saya begini, kan dalam 90 hari ini yang paling pertama itu pemerintah harus melakukan 3 hal. 1, negosiasi. Yang kedua, melakukan satu terobosan baru untuk mencoba menjalin satu diskusi besar di internal kita. Yang ketiga adalah diversifikasi. Tapi yang pertama tadi, yang paling mendesak sekarang, pada saat sekarang ini kan pemerintah sedang mengutus perwakilannya. Ada Bu Menko dan Lumisina untuk negosiasi di sana. Tetapi titip pesan supaya dalam negosiasi ini jangan ada tukar tambah. Kita akan memperluas impor dari Amerika, tapi kita juga mendapatkan satu keringanan. Itu kita nggak suka. Sebaiknya kita negosiasi untuk menetapkan satu kebijakan yang luar biasa agar Trump itu melakukan satu kebijakan pengecualian terhadap nilai tarifnya, tetapi tidak lalu menambah impor kacang kedelai dari sana. Nah, ini yang harus dijaga oleh kita. Termasuk bahan baku dari Amerika terhadap negara kita itu supaya disaring. Agar apa? Agar kita yang punya produk di sini bahan baku kita juga jalan. Nah, ini yang harus dikedepankan. Nah, lalu saya setuju dengan Mas tadi bahwa saat ini yang paling pertama juga dalam rangka untuk meningkatkan ke depan ini tidak atau insentif yang diberikan oleh pemerintah itu saya setuju. Misalnya bahan gasnya dapat insentif. Kalau BPJS Kerjaan itu kecil penangguhannya, seberapa nilainya. Tapi yang paling dominan berdampak kali kepada pelaku usaha. Tapi nggak begitu berdampak. Tapi kita butuh perlindungan terhadap pekerja. Ya. Itu masalahnya. Itu nggak seberapa. Kata kuncinya di perlindungan. Di perlindungan. Tetapi cost produk itu dibuat oleh bahan pembantu dan bahan baku. Bahan bakunya mesti diefisiensikan, lalu juga di bahan pembantunya. Tadi seperti apa? Gas, solar dan sebagainya. Itu yang mesti, atau misalnya listrik, PLN dan subsidi lagi. Kemarin dapat subsidi oleh rakyat 5%. Sekarang mungkin diberikan subsidi terhadap industri untuk PLN-nya, untuk bahan gas dan sebagainya. Kalau yang normatif, kalau yang pelindungan saya nggak begitu setuju untuk dapat penangguhan. Seberapa namanya penangguhan itu mesti dibayar juga kan? Cuma Tetapi diundur kalau aja. hanya mundur. Tapi kalau insentif pengurangan biaya atau diberikan diskon terhadap bahan baku atau bahan pembantu yang dikeluarkan oleh negara, misalnya seperti PLN dan gas, itu saya sangat setuju. Iya, tapi saya masih belum masuk akal soal bahan baku yang tadi banyak hal gaibnya itu, kenapa bisa sampai begitu dan dipelihara dengan baik? Ya, salah satu hal misalnya, salah satu aturan itu adalah apa yang disebut dengan larangan dan pembatasan. Itu larangan dan pembatasan itu pasti Mas Billy bisa cerita banyak ya mengenai itu di industri sepatu, karena banyak sekali. Padahal itu kan dasar dari sebuah produksi berjalan gitu kan. Produk-produk yang dilarang ataupun diberikan kuota untuk importnya hanya diperbolehkan oleh dilakukan import oleh pihak tertentu misalnya. Ini yang juga kemarin itu dibicarakan oleh Pak Prabowo, Pak Presiden di acara Sarasehan Ekonomi, dan itu adalah salah satu alasan juga kenapa produk-produk atau industri-industri di Indonesia itu tidak bisa efisien. Mungkin biar nggak ada monopoli kali. Iya, karena bro, ini malah menciptakan monopoli. Dengan peraturan pembatasan aturan tadi itu malah menciptakan monopoli, terutama monopoli untuk melakukan nggak ada kuota-kuota, dibuka aja impor. Ya, sebenarnya bukan cuma tidak ada kuota, tetapi lebih diperjelas juga. Kalau memang ada aturannya itu seperti apa, dan siapa saja juga boleh menjadi pengimportir tadi, asalkan mengikuti aturan-aturannya ini. Sekarang ini aturannya kebanyakan gaib tadi. Nah, di lapangan seperti apa? Oke, sebelum saya menanggapi Bapak, saya ingin menanggapi sedikit karena waktu kita diundang oleh Menteri Ekonom waktu 7 April itu disampaikan paparan ke Menteri Keuangan gitu, bantalan APBN ini bisa menjadi tetesan
untuk menopang industri bila melalui insentif. Jadi yang tadi, maaf saya nggak mau sebutkan programnya, yang tadi tidak kurang efektif di program tertentu, dialihkan untuk menopang industri sehingga proses produksi bisa berjalan. Ini adalah fungsi dari bantalan APBN yang dimaksudkan Bapak ini. Itu bisa terasa manfaatnya nanti di industri sepatu? Waktu COVID terasa. Oke, tapi beda kondisinya Beda sekarang. kondisinya, begitu. Berarti nggak perlu insentif lagi dong? Oh bukan, kalau tarif ini naik berarti kita kan antisipasi 90 hari ini Mas. Oke. Gitu. Saya setuju, bukan satgas PHK tapi mitigasi. Karena yang saya uraikan ini juga termasuk mitigasi. Iya. Tetapi yang perlu dilihat data pengangguran yang nggak jelas. Yes. Misalnya BPS 8 juta, lalu di pembukaan Omnibus Law 45 juta. Yang ketiga ada penutupan para masyarakat pekerja menutup aplikasi BPJS TK karena berhenti bekerja. Betul. Itu data lagi. Nah kita mau pakai data sampel yang mana untuk menjadi referensi untuk mencegah ini dari berbagai komoditas industri, kalas kaki, mebel dan sektor-sektor lain, tekstil dan garment itu juga perlu menjadi fokus perhatian. Yang kedua terkait terkait impor. Saya bersharing aja hasil anggota misalnya kita impor kulit. Gitu perlu kulit untuk bahan sepatu. Tetapi ada proses karantina yang begitu panjang. Memang ada masalah Berapa kulit lama jadi itu? makanan oleh pelaku yang lain. Itu Oke. berbahaya. Itu kulit krecek kali, Pak. Nah ini yang kita Ini perlukan, beda, kulit kan? industri beda. Iya. Gitu. Jangan kena yang satu untuk mencegah yang lain, tapi berdampak kepada bahan baku yang diperlukan. Tapi kan Yaitu- harusnya sudah ada pembedaan ya jenis-jenis Nah itulah yang kulit kita tadi. tekankan ini. Kalau ini kan satu contoh Masih item abu-abu. yang contoh ya. Sengaja dibikin abu-abu. Sengaja Ya, dibikin itu sebetulnya. itu tadi yang gaib-gaib tadi. Jadi itu. yang bagusnya itu kalau kita di kondisi baik-baik saja, jangan dibuat peraturan yang aneh-aneh. Tapi giliran kita saat ini Emang tidak kapan baik-baik. kita kondisi baik-baik saja khususnya Ya misalnya industri kemarin sepatu? tidak ada isu tarif terang dan keadaan seperti ini, itu masih tiba-tiba baik-baik. muncul Permendak, tiba-tiba muncul peraturan-peraturan baru yang para peserta tuh Ya. harus aplikasi, Cortex segala Jadi macam. sebenarnya itu. siapa sih yang paling mendapatkan keuntungan dari Jadi situ seperti sebetulnya apa yang disampaikan tadi Pak Yose itu adalah bagian daripada PR yang harus dikerjakan pemerintah. Bagaimana memastikan bahwa semua aturan itu bisa terukur, ya. Seperti tadi ya, memang kita butuh barang-barang yang diimpor, tetapi untuk tujuan ekspor, ya. Dan pemerintah sudah menyiapkan ya yang disebut KITE atau KITE IKM atau kawasan berikat misalnya. Tetapi pelaksanaannya ini memang perlu pengawasan yang ketat dari banyak pihak ya. Kita bisa melihat bahwa untuk beberapa kasus memang ada hambatan itu terjadi. Karena itu bagian daripada deregulasi harus dijalankan. Kan intinya adalah supaya daya saing kita membaik, Pak. Nah, lain halnya ketika kita impor. Saya punya keyakinan kok kita bisa membatasi sejumlah importasi yang memang kita sudah bisa mandiri. asal Ya, itu bisa bicara. Kita negosiasi kalau kita harus misal patuh kepada WTO, kita bisa bicara kok di situ. Ya. Kan setiap negara harus balance, Pak. ya. Pada dasarnya. Tapi kan kalau gitu. mebel atau furniture kan bahan baku lebih banyak dalam negeri kan, Pak? Ya betul. Komponennya bukan hanya bahan baku dan bukan hanya upah. Tapi- Banyak sekali. Oke. Ya. Dan Cina kan terkenal sekali punya kemampuan yang sangat efisien. Iya, iya. Sehingga apa? Membuat satu barang yang kurang lebih mirip sama Dengan harga yang dia lebih bisa lebih kompetitif. murah. Iya. Nah, ada kami memang kenapa kita punya target market yang bagus ke Amerika Serikat ya sampai kita hampir 1,9 pada saat tahun 2021-22 itu. Ada beberapa yang tidak bisa diproduksi di Cina, yaitu barang-barang yang berbasis kayu eksotis kita, Pak, seperti kayu jati, Oh, rotan, iya, ya, iya. dan kayu-kayu yang memang mereka tidak miliki. Kita unggul di situ. Kita unggul di situ. Oh. Tetapi ceruknya belum besar. Dia akan bikin KW-nya, Pak. Ya, ceruknya belum besar. Iya, karena jati KW. Kita mirip dengan Italia kan, angkanya Iya, kurang iya. lebih sekitar 1,3 miliar dolar. Tapi Cina bisa membuat dengan volume yang besar. Betul. Sehingga apa? Mereka masuk ke sini ngerangsek Iya, gitu iya, ya. mass Nah, itu product. mungkin Oke. potensi yang harus kita Iya, waspadai. kita lanjutkan di segmen berikutnya, Bapak-bapak sekalian. Dan pemirsa tetap bersama kami, Merah Putih segera kembali sesaat lagi.